Guys, welcome back to your favorite channel Gedein Perut. Jadi kali ini gue lagi ada di kota Cirebon, kotanya nasi jamblang. Dimana gue mau ngajak kalian buat makan nasi jamblang. Ini nasi jamblang Ibu Nur. Kenapa gue pilih ini? Karena di sini tuh sebenarnya ada beberapa nasi jamblang yang terkenal, misalnya kayak nasi jamblang Mang Dul, Ibu Nur, terus ada yang lain lagi. Tapi kenapa gue pilih ini? Karena ini terkenal kedua. Kalau terkenal pertama mau udah mainstream, semua orang udah pernah coba. Jadi gue coba yang Ibu Nur ini. Kenapa disebut dengan nasi jamblang? Karena nasi ini berasal dari desa Jamblang, salah satu desa di Kabupaten Cirebon. Lalu yang jadi spesial dari nasi ini adalah mereka dibungkus dengan daun jati. Itu yang membedakan dengan nasi lainnya yang biasa dibungkus dengan daun pisang ataupun bungkusan biasanya. Oke deh, daripada kita lama-lama, mending langsung masuk aja. Dan oh my god, itu ngantri banget pesennya. Dan untung aja tempatnya ini emang luas, gede banget, kayak dua rumah gitu jadi satu. Jadi tempatnya cukup banyak, so let's go, kita masuk. Nah, pas kalian masuk ke sini, kalian langsung antri untuk ambil nasi yang disediakan oleh petugasnya, lalu ambil lauk kalian sendiri. Wah, pilihan lauknya sih banyak banget ya, dan menarik-menarik semua tentunya. Yang paling bikin gue penasaran adalah cumi hitam ini, karena gue direkomendasikan oleh petugasnya, katanya ini yang paling wajib diambil. Dan lalu juga nggak boleh ketinggalan sama yang namanya tempe gorengnya, katanya ini adalah yang the best. Walaupun bentuknya seperti tempe biasa, tetapi katanya ini spesial banget di sini. Nasi jamblang Bu Nur ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jadi jam bukanya emang cukup lama ya. Bisa sarapan, bisa makan siang, bisa makan malam juga di sini. Pilihan lauknya banyak, jadi kayaknya nggak bakalan bosen sih. Jadi karena emang pesanan gue keterlaluan sih, banyaknya sih. Gue ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis, sorry. Ini ada 9 jenis topping di nasi jamblang gue, jadi jangan heran harganya sampai 50 ribuan. Let's go, kita makan dulu. Nah, kalau yang ini versinya cuma 20 ribu doang. Jadi sebenarnya kalian itu bisa pilih topping secukupnya doang sih. Tapi karena gue lagi nge-review, jadi gue pesennya agak banyak. Harap dimaklumin ya guys. Jadi sebenarnya itu kalian bisa duduk di luar, di tempat yang agak nanggung, meja nanggung itu, atau di dalam AC. Tapi karena di sini sepi banget, jadi gue memilih untuk duduk di AC karena lebih nyaman juga. Tapi kalau kalian mau ngerasain gimana rasanya makan nasi jamblang yang seutuhnya gitu di Cirebon, kalian duduknya di luar. Tapi kayaknya itu agak susah sih ya, karena mejanya terlalu pendek gitu, jadi itu kayak nyangkut di perut gue deh. Nah, mari kita coba. Jadi emang semua pesanan gue ini gue emang tanya dulu rekomendasi dari masnya sendiri itu apa. Jadi yang menarik di sini adalah ini nih. Ini kedelai hitam nih, katanya ampasnya kecap nih, mirip oncom kali ya. Coba dulu deh. Ini dimasaknya pakai cabai gitu. Nasinya kecil-kecil ya, jadi emang nasi jamblang itu ternyata nasinya emang kecil-kecil kayak nasi kucing perbungkus gitu. Pedas gurih. Dan juga jangan lupa, ini ikan jambalnya, ikan asin jambal nih. Asin sekali. Tempenya juga, tempenya ini ciri khas dari nasi jamblang ini, pakai cabenya. Cabe. Tempe enak nih. Terus tempenya garing. Tempenya ini kayak tempe setengah jadi gitu. Dia masih berbutir-butir kacang gitu. Terus di luarnya itu digoreng sampai garing banget, tapi di dalamnya itu apa ya? Crunchy-nya kacang gitu. Asik aja gitu makannya. Tempenya the best. Ini kurang lebih saingannya sama si tempenya Semarang. Kalau Semarang ada tempenya si apa, nasi kesukaan gue, nasi gandul. Kalau di sini tempenya juga nggak kalah enak. Nggak heran emang nasi jamblang Bu Nur ini kayaknya ini ranking 2 deh di Cirebon deh. Karena emang ranking 1 itu masih didominasi sama nasi jamblang Mang Dul. Kenapa gue milih ini? Karena gue udah pernah makan nasi jamblang Mang Dul dan gue penasaran juga sih gimana nasi jamblang lainnya gitu di kota Cirebon. Kalau Mang Dul itu biasa di event-event besar Jakarta, kayak misalnya event Bango, biasa mereka ada di situ. Jadi ya karena gue mumpung lagi di Cirebon, mending gue makan yang ini kan. Ini pepes ikan asin, telur asin, pepes telur asin. Ini unik sih.
iklor asin dipepes. Kayaknya baru ketemu pertama kali ini deh. Kan biasa kepepes itu jamur, daging, ikan. Enak. Kayak lu makan telur asin tapi ada bau-bau pepesnya gitu. Enak loh. Dan ini nggak terlalu asin. Cumi hitam, super hitam. Cuminya super hitam nih. Cuminya super hitam dulu. Kayaknya sih enak ya. Let's try. Good thing di sini adalah ini nggak habis. Bumbunya itu berasa banget. Walaupun agak sedikit alot ya. For information, jadi cumi hitam ini namanya balakutak hideung. Jadi cumi hitam ini yang dimasak dengan bumbu-bumbu kental dan juga dengan tinta cuminya. Jadi ini emang rasanya berempah banget sih emang sih. Dan ini merupakan salah satu yang paling wajib kalian pesen kalau makan nasi jamblang. Nggak amis, terus juga fresh, walaupun agak sedikit alot, tapi it's okay lah, rasanya enak. Tahu semur. Ini enak, tapi biasa aja. Dan semur pada umumnya lah. Kenapa dibungkus dengan daun jati bukan daun pisang? Karena ternyata daun jati itu bisa bikin makanan lebih awet. Kenapa bisa begitu? Karena daun jati itu di daunnya itu ada pori-pori yang bikin nasi tetap terjaga kualitasnya walaupun disimpan dalam waktu yang cukup lama. Cukup lamanya bukan berhari-hari ya, tapi ya. Sampai lupa ini ada perkedel. Ini perkedelnya dari kelapa nih. Ini unik juga nih, baru gue lihat. Semacam perkedel rasa kelapa gitu ya. Dan ini gurih gitu, gurihnya kelapa. Lebih enak daripada perkedel biasa sih. Oh ya, nama lain dari perkedel kelapa ini adalah cemplung. Lucu ya namanya ya. Tapi serius deh, ini lebih enak daripada perkedel kentang. For me, ini apa? Lidah giutan. Lidahnya ini semur juga, sama kayak tahunya. Not bad lah. Kayaknya overall makanan di sini tuh emang enak-enak. Jadi nggak heran kalau banyak banget orang yang kalau ke Cirebon pasti nyarinya nasi jamblang. Ikannya asin banget. Untuk sambalnya sendiri, manis sih nggak terlalu pedas. So, misalnya kalau kalian makan sendiri, untuk satu porsi ini, menurut gue rekomendasiin kalian wajib untuk tempe, cumi hitamnya the best menurut gue, sama cemplung. Atau kalau mau telur asin, jangan pilih telur asin yang biasa, mending kalian pilih yang pepes telur asin. Kayaknya selama di Cirebon, nasi jamblang ini yang bakal gue kangenin terus kalau udah balik ke Jakarta. Cuminya top, Marco top. Mau nambah lagi, tapi kita nggak bisa makan yang lain. Gue bingung jadinya nih. So happy itu makan di sini. Oke, kalian pasti penasaran kenapa gue makan bisa sampai 59.000 sendiri. Emang gue pesennya tuh banyak banget, dan yang paling mahal itu adalah cuminya. Cuminya ini 25.000 satu porsi. Terus untuk semur lidah sapinya 10.000 doang sih. Itu murah sih sebenarnya. Cuma karena gue pesennya banyak banget, jadilah harganya agak menggunung. Oke deh, untuk rekomendasinya sebenarnya semua menu yang gue makan tadi itu recommended banget. Cuman menurut gue yang nggak perlu di situ adalah semur lidahnya, karena ya rasanya biasa aja. Tapi untuk cuminya itu wajib banget. Alright guys, jangan lupa untuk like dan subscribe gue tentunya di bawah sini. Subscribe, ting.
Dan jangan lupa juga buat cek video gue yang lainnya di channel kesayangan kalian, Gedein Perut. And see you on the next video. Bye-bye. Gak ada videografer nih, gak bisa naik.